Ya, jadi ini memang yang membuat mereka memasukkan Bali dan juga tentu dampak ikutannya kan ada kemacetan, sampah, plastik ya terutama. Itu sebenarnya 3 hal yang membuat Bali masuk list itu. Banyak yang terjebak dengan istilah walk smart itu ya Pak De. Walk smart, walk hard, nggak usah walk hard, walk smart aja gitu kan. Ya, sekarang gitu katanya. Kan itu sebenarnya juga menurut Tiang ya, artinya kan lebih ke artinya apa. Tapi kan sebenarnya walk hard itu tidak tergantikan ya. Artinya itu kan sebenarnya metode atau prinsip yang kita harus punya. Jadi kita persistence itu atau istilah gigih itu tetap harus kita punya. Oke, bintang tamu kita kali ini memang benar-benar spesial. Bukan seorang penyanyi, bukan seorang dalang, bukan seorang seniman, tapi orang yang tidak jauh-jauh juga dari seni dan tidak jauh dari pariwisata. Selamat datang di OK Made, Pak Made Rimanta. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Made Rimanta atau Kadek Rimanta? Made Rimanta. Made Rimanta. Oh, berarti 2 Made. Yang nyuting juga Made ya, trio Made. Trio Made. Tapi jangan bikin trio Made nanti dikira menyaingi trio Januadi nanti ya. Beda ya. Apura patut. Made, ini yang lagi hangat gitu. Yes. Saya dari awal dari pariwisata dulu. Kemarin kan banyak yang ribut gara-gara ada bukan pengumuman tapi warning katanya bahwa dari ada, saya nggak tahu Fodor itu apakah lembaga, majalah atau apa yang merilis bahwa hindari Bali tahun 2025 atau dengan kata lain aman nyidang do ke Bali. Do ke Bali. Gitu, gimana Tamni sebagai pelaku pariwisata itu tidak merekomendasikan Bali untuk pariwisata? Sebelumnya terima kasih sekali nih Pak Made dan tim sudah mengundang saya Made Rimanta selaku ya mungkin narasumber atau apapun di sini, teman ngobrol ya, ngortel. Kalau siniar itu kan sebenarnya lebih ke ngobrol, Pak, ngobrol bukan interview atau segala macam ya. Jadi di sini Tiang memang bukan public figure, cuma sebagai pekerja pariwisata dan semua kehormatan. Obrolannya nanti akan bermanfaat bagi yang menonton. Astungkara, berbagi ya artinya dengan pengalaman kita di pariwisata. Nih balik ke pertanyaan Pak De terkait Fodor itu memang sangat menghebohkan ya dalam 2 minggu terakhir ini karena kan ininya skalanya internasional ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum paham juga. Fodor ini kan sebenarnya kayak travel guides ya. Kalau yang terkenal itu kan ada namanya Lonely Planet atau sejenis itu. Jadi media sebenarnya dia online, jadi di base di California, Amerika. Ya, jadi mereka membuat list tiap tahun tuh ya biasanya daerah mana yang di-recommended dan recommended. Nah, kebetulan Bali di 2025 tuh masuk list. Tapi kan bukan hanya Bali ya Pak ya, ada misalnya yang gede-gede itu kan Barcelona di Eropa, artinya bukan hanya Bali. Nah balik lagi ke sini, gimana kita menanggapi ya, pertama sih menurut Tiang juga nggak boleh satu sisi ya, kita juga harus lebih helikopter view juga ya, artinya lebih melihat dari segala sisi. Kalau kami sih di pekerja pariwisata, harapan kami kan juga kita juga harus reflektif ya, atau artinya introspeksi gimana sih sebenarnya Bali. Karena kalau kita lihat detail apa yang dipermasalahkan mereka itu kan sebenarnya lebih ke kenapa sampai keluar. Iya betul, kenapa warning ini keluar kan ketimpangan pariwisata, terutama di Bali Selatan. Jadi kata yang keluar di sana itu over tourism. Betul. Ya jadi kita tahu sendiri kan jumlah pariwisata internasional ke Bali itu 5 jutaan ya. Sebulan, setahun ya. Jadi hampir semuanya numplak di Bali Selatan. Mostly ya, bisa dibilang mungkin 70% sampai 50% ya di Bali Selatan atau Sarbagita. Betul. Ya jadi ini memang yang membuat mereka memasukkan Bali dan juga tentu dampak ikutannya kan ada kemacetan, sampah, plastik ya terutama. Itu sebenarnya 3 hal yang membuat Bali masuk list itu. Balik lagi ke stakeholders kan kita juga nggak boleh terlalu denial juga. Oh ini nggak benar. Langsung tiba-tiba denial. Klarifikasi, membantah gitu benar mengcounter ya. Itu sebenarnya harus reflektif juga karena beberapa petinggi pariwisata kan juga udah bersuara Pak. Dari GIPI, dari PHRI segala macam. Memang kenyataannya seperti apa, kan banyak hal yang memang perlu kita benahi bersama. Kami di pekerja pariwisata kan sebatas sebagai ujung tombak di bawah, ya kita lihat sekarang di atas bagaimana pengambil kebijakan. Ya pengambil kebijakan. Karena yang kami lihat kan contoh aja nih, yang contoh simple di Komisi 7 DPR RI yang membawahi pariwisata. Ada nggak wakil Bali di sana? Mungkin bisa dicek. Dicek di Google biar nggak salah. Padahal ya. Padahal itu yang ngurusin pariwisata loh. Dan kita punya kalau nggak salah 8 atau 9 wakil ya di Bali dari multi partai. Jadi nggak ada tuh yang di Komisi 7. Benar, yang notabene partner dari Menpar ya sekarang namanya Menteri Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Itu sebenarnya salah satu PR ya buat kita bersama biar Bali ini tetap bisa eksis ya di percaturan internasional. Ya
hal-hal yang negatif kayak tadi itu gitu betul, ya. Betul, ya. Tapi artinya sebenarnya kita nggak boleh marah ya kalau ada yang langsung seperti itu, langsung kalau emosi yang gitu kan. sebagai pelaku pariwisata, pekerja pariwisata sih di bawah ya kita ini aja dalam arti mengelus dada ya. Artinya kita juga harus do action. Tapi memang ya kita ketahui bersama ya di pariwisata itu kan banyak juga Pak aspek-aspek marketing segala macam. Karena contoh untuk meraih satu penghargaan misalnya di majalah tertentu kan memang udah rahasia umum juga ya. Artinya kita juga bisa sama nih gitu. quote unquote ya. Jadi ada involvement, marketing cost. Nah, ini kan kita juga nggak tahu ya. Halusnya marketing cost ya. Marketing cost ya. Jadi kita nggak tahu ya ini apakah ada unsur dari misalnya kompetitor atau apa kan. Kita juga nggak mau berspekulasi, tapi menurut Tiang juga kita harus reflektif lah. Artinya, mari kita lihat apa sih sebenarnya Bali ini yang kita kurang, terus bisa doing something. Kalau Pak De sendiri dari link, terus kemudian juga rekan-rekan apa istilahnya pemasok lah, pemasok pariwisata dari luar. Gimana Pak De ibaratnya mencoba menjelaskan ke mereka, atau mereka mungkin nanya, bener nggak di Bali begini? Ya, jadi gini Pak De, artinya tergantung ya, artinya segmen market mana. Karena kan, mohon maaf aja kan dari 90-an yang berkecimpung di pariwisata kan banyak sekali travel advisory, travel warning. Kan memang ada segmen-segmen tertentu yang tidak terlalu ya dalam tanda kutip mungkin peduli ya dengan hal-hal kayak ini kan memang mereka juga biarpun ada cuek aja. Ya datang Betul, aja. Contoh Australia itu kan kayak buat kita big bro ya. Yang paling bandel ya. Paling bandel dan paling militan ya kalau bahasa sekarang kan. Biarpun pemerintahnya bilang ya mereka jadi tetap bengkong lah, which is bagus ya buat kita. Karena itu juga kita sebenarnya dalam hal ini dalam konteks ini kan jadi mereka bagaimana cintanya mereka sama Bali sebenarnya udah travel warning atau mungkin travel advisory dulu ya kan ada stage-nya tuh travel advisory warning, jadi mereka tetap datang ke Bali. Jadi yang lihat sih itu mungkin pengaruhnya pasti ada, tapi kan signifikan apa enggak kan kita belum tahu ya, karena kan ini masih tahun depan. Tergantung sasaran dari Vodor itu sendiri. Betul, dan mungkin bisa lihat dari on the book namanya ya, bookingannya untuk tahun depan kan udah mulai masuk nih. Akhir tahun untuk tahun depan quarter 1 misalnya, ngaruh nggak dari travel kita lihat yang advisory. Betul. Tapi biasanya gitu selalu nggak ada black and white-nya, artinya satu sisi ada kampanye negatif kayak dari Vodor, tapi saat yang bersamaan justru ada yang menempatkan Bali tetap sebagai urutan pertama. Ada juga ya kan? Ya banyak. Selalu artinya negatif positif. Benar. Contoh kan Ubud misalnya kan selalu konsisten Pak sebagai kota terbaik di dunia yang misalnya yang top review itu kan Condé Nast atau berbagai travel review itu kan memang ada yang kontradiktif. Jadi kan tergantung segmennya dia apa. Karena misalnya dia sebagai kota atau misalnya sebagai cultural site kan bisa Ubud menjadi representasi Bali misalnya. Jadi kriterianya Kriterianya apa dulu bisa kan jadi gitu. Kalau yang dari Vodor itu misalnya mengeluarkan kayak semacam himbauan itu mungkin hanya dari sisi kemacetan dan sampah aja. Tapi kalau dari sisi lain ya nggak masuk hitungan. Betul, karena kan kriterianya seperti itu. Jadi di tiap negara lain mungkin dia punya perhitungan sendiri. Jadi mereka punya istilahnya assessment-nya seperti apa gitu. Iya, jadi belum tentu berpengaruh kan itu ya. Iya, artinya saya tidak bilang iya dan tidak, tapi kan tergantung maksudnya booking nanti untuk misalnya quarter 1 tahun depan seperti itu. Betul baru kelihatan. Ya. Pak De tadi bilang dari tahun 90-an. Berarti dari awal masih kuliah udah di pariwisata? Sebenarnya kalau flashback sedikit dari 97 itu pas saya SMA tuh saya sudah berkecimpung di pariwisata pada SMA kelas 1. Jadi kayak SMA kelas 1 tuh Tiang sudah karena ini juga ya. Jadi mungkin agak sedikit kecelakaan juga ya karena kami di SMK gitu kan yang notabene lebih ke teknologi segala macam, tapi karena waktu itu 97 kan lagi booming banget ya pariwisata terutama di Indonesia 2, kami lihat ini kayaknya salah satu peluang untuk mengubah hidup gitu loh. Jadi kami langsung kerja di pariwisata. Waktu itu kita di timeshare company, Pak. Jadi yang nyari-nyari survei di Kuta itu tahun 97. Jadi waktu itu masih lumayan sih maksudnya, tapi memang harus kerja keras untuk jadi langsung mengawalinya dari sana. Survei dulu. Iya, dari surveyor lah istilahnya. Jadi timeshare company di salah satu company di Kuta yang di Kuta Square zaman jaya-jayanya itu. Betul. 97. Iya, tahun 97. Itu masih ramai banget. Sekarang kalau lewat sana saya sedih banget Pak De. Ya, jadi kenangan aja ya. Kenangan dulu saya duduk di
di trotoar di sini habis sekolah kan jam 3 ke atas itu sampai jam 8 itu tergantung hasilnya juga kan. Jadi goal kita saat itu kan paling nggak dapat 2 atau 5 yang qualified atau minimal 10 yang ngisi survei kita. Jadi kan nanti ada tim telemarketing yang menghubungi mereka untuk istilahnya Tapi mereka. bayangan Pak De sendiri dulu memang ke pariwisata atau gimana? Awalnya gini Pak De, artinya kalau kita lihat masa kecil ya kan memang setiap anak kecil kan punya cita-cita ya jadi waktu itu saya pengen jadi tentara atau dokter lah ya, dua itu ya. Jadi seiring berjalannya waktu kan karena faktor ekonomi juga kita pikir wah ini agak Pak susah Mandiri gitu ini dari Abian Semal, salah satu daerah sebenarnya ya punya referensi atau potensi pariwisata juga sebetulnya ya Abian betul Semal. betul Pak De. Cuma belum diekspos, belum digali. Iya, nanti kita mungkin bahas lanjut lagi nanti kita itu. Terus gimana perkembangan? Ya balik lagi ke sedikit flashback kan jadi kita artinya kita nggak masuk ke area itu, jadi kita convert lah atau divert ke pariwisata. Jadi habis dari SMK tuh kita masuk STP Nusa Dua. Di situ kami mulai mendalami pariwisata dan akhirnya memang pekerjaan pertama 2004 tuh di hotel di Jimbaran yang bintang 5 juga memang di pariwisata. Habis itu 16 tahun kami di pariwisata, jadi sampai terakhir di top manajemen lah dari chain hotel paling bawah sampai dari telepon operator ya kayak telepon operator 2004 sekarang udah sampai tapi masih ada ya. Masih Pak De, masih. Tapi mungkin role-nya berkurang kan seiring perkembangan teknologi. Ya, kok sekarang Pak telepon operatornya lebih banyak di intern hotel aja dari kamar. Ya. Kalau dulu kan tamu dari luar juga. Iya, atau sekarang mungkin yang bagian reservasi yang merangkap. Jadi kan lebih ke multitasking sekarang arahnya. Berarti dari telepon receiver itu sampai top manajemen sempat. Sempat. Terakhir kami di 2018 sampai awal 2019 ya. Sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk akhirnya mandiri. Kita lebih ke bisa dibilang mandiri dan juga karena tuntutan belajar juga dan akhirnya kami juga mengabdi sebagai pengajar ya di salah satu universitas swasta di Bali. Tapi kemudian Pak D juga sampai sekarang kan akhirnya kan mendirikan, saya nggak tahu apa disebut ini mungkin bukan tempat pariwisata tapi kayak semacam apa ya namanya Wisma Kakak saya sebut sebagai apa ya jadi ya penyedia ya penyedia layanan pariwisata boleh dibilang tempatnya. Nah itu gimana tiba-tiba akhirnya orang ada berpikir top manajemen maksudnya udah enak dong. Iya. Kemudian kewah-kewah bin gitu Pak. Yes, karena faktor Covid juga Pak. Ya artinya game changer kan Covid. Dan Wisma Kakak ini sebenarnya wisata desa Pak ya, wisata desa. Jadi mungkin di sini juga harus dibedakan desa wisata versus wisata desa. Betul. Ya jadi wisata desa itu lebih mini versionnya lah dari desa wisata. Kalau desa wisata itu kan udah established kayak penglipuran ya mungkin yang secara profesional dan masyarakatnya udah kayak ditoreh aja ininya DNA-nya udah pariwisata gitu. Artinya ramah tamah, hospitable segala macam. Jadi wisata desa ini kan berangkat juga dari kegelisahan kami ya di Abian Semal. Kita kan kayak jadi ini aja Pak De kayak hub aja ya. Jadi orang ke Ubud, ke Sange, ke Tanah Lot itu lewat aja bis-bis besar. Jadi nggak dapat artinya sekarang juga kalau orang ke Bedugul juga lewat tetap sana ya. Lewat sana shortcut ya. Ada shortcut segala macam. Jadi lewat sana aja dan kemudian kan orang taunya waktu itu ya Abian Semal, dia tuh Abian Semal gitu kan. Banyak orang yang nggak tahu gitu. Orang taunya kan produk unggulan kami kan waktu itu memang tua apa segala macam. Jadi pokoknya taunya Sange gitu. Sange, padahal Sange itu bagian dari kecamatan Abian Semal betul. Gitu. Karena di kecamatan kami kan ada 18 desa termasuk Abian Semal sendiri. Jadi Abian Semal itu ya bisa dibilang perlu waktu lah untuk dikenalkan. Sampai akhirnya kan sekarang udah Google Maps segala macam jadi lebih familiar orang-orang. Yang membuat Pak D yakin waktu itu akhirnya memutuskan udah coba mengangkat Abian Semal, kemudian dengan membuat wisata desa itu gimana Pak D? Ya jadi memang sih struggle juga ya Pak D. Artinya di awal-awal itu kan untuk meyakinkan stakeholders ya karena kan mereka mungkin lihat juga ya di tempat lain kan sebenarnya ini kan bukan hal yang baru yang buat kita buat ya. Jadi sebenarnya lebih juga kita lihat adopsi ya atau dari tempat lain yang sudah ada. Tapi apa sih yang bisa kita bikin di sini? Jadi memang sebenarnya kendalanya kan meyakinkan stakeholders. Jadi dalam hal ini kan kita juga punya partner dalam hal ini Subak ya, Pekasehnya. Kita makasih banget atas Tengkaro, beliau sangat support. Jadi kami lihat beliau semangat banget. Itu yang bikin kita kayaknya kita bisa ini. Dan juga teman-teman di tim ya, artinya 10 sampai 15 orang yang kami ajak yang memang ada background pariwisata. Boleh dijelaskan konsepnya itu kayak apa misalnya wisata. Jadi
tamu gitu. Tamu itu diajak ngapain gitu? Ya, jadi kami mengemasnya sih dalam Trihita Karana ya. Jadi tamu datang itu kita jelasin apa sih sebenarnya konsep Trihita Karana. Tentu kami punya package lain kayak cooking class atau biking segala macam, tapi yang memang unggulan atau flagshipnya itu kan Trihita Karana ini. Jadi Trihita Karana itu kan ada 3. Jadi Parahyangan kita mulai sedikit dari Jabosisi ya. Konsep Hindu Bali, Gamo Bali itu seperti apa? Bagaimana kita memuliakan pohon? Karena kebetulan ada beringin yang sangat besar di Jabosisi Puro. Jadi kayak ratusan tahun itu sebagai salah satu oksigen segala macam. Kenapa kita sangat memuliakan ini segala macam. Jadi kita juga mulai dengan Prayaschitta kan. Jadi semua yang kita lakukan kita kan minta izin dulu sama yang di atas atau yang kita bilangnya sih yang divine ya atau spirit yang di atas kita. Kemudian kita langsung ke Palemahan, kita ajak mereka jelasin sawah atau subak Bali itu kayak gimana sih konsepnya. Karena kan ini udah diakui UNESCO juga Pak Dea. Jadi memang realitanya sekarang kan mungkin istilah orang-orang politik itu kan termarginalkan gitu kan. Jadi kayak jadi petani itu kayak udahlah ya, jadi udah kayak bukan pekerjaan pokok, jadi pekerjaan yang sampingan. Yang pernah dibilang teman kita ya Sengap ya bahwa sawah nu ada subak besen jalan, ada kan gitu. Iya. Artinya kita jelasin konsep subak itu seperti apa, ada pakase, pengliman, bagaimana mereka membagi ini segala macam. Kemudian kita kebetulan ada kelompok tani. Sapi Bali itu kan kita jelasin bagaimana biogas segala macam. Jadi sampai kita ajak mereka memulai dan ada di sana memang bulakan yang memang airnya tidak habis-habis setiap tahun. Itu Palemahan. Kemudian di Pawongan kita ajak ke rumah yang kebetulan Wisma Kakak ini kan Wisma rumah kakak itu yang ininya lah, yang ownernya ya kan itu ada kakeknya ya kan kakek kakaknya. Jadi di sana kita ajak mereka orang Bali itu pulang dari sawah ngapain sih gitu loh. Tradisinya orang Bali betul, tradisinya gitu. Orang mereka yang cewek-cewek kan atau yang perempuan biasanya bikin banten, canang. Yang cowok biasanya bikin sate atau ngulat, langsa segala macam. Jadi itu kita kemas ada edukasi dan entertainnya. Ya kebetulan kita ada juga tim yang memang ngubuh siap aduan itu ya atau tabuhrah. Kan kita langsung atraksinya. Kurang lebih kayak itu. Ya, gitu kurang lebih dalam 2 jam. Satu paket dalam 2 jam itu. 2 jam. Dari awal sampai semua itu 2 jam. Yes, 2 sampai maksimal 3 jam. Jadi tergantung tamunya juga. Kalau dia antusias bisa 3 jam. Karena kita juga ada jering nari. Kebetulan timnya kan ada yang memang penari. Jadi jebolan ini juga kan yang pesta seni juga. Ya jadi dia langsung ngajarin nari yang basic lah, pendet. Tapi kalau boleh ditanya kan Pak Dek. Selalu orang bertanya kayak gini, itu menarik ya. Tapi marketnya kan sangat spesifik sekali. Betul. Karena kalau orang berpikir maunya kan healingnya itu lain bentuknya. Gitu, tapi kalau yang ini kan biasanya pilihan bagi orang-orang tertentu aja kan. Bener. Apakah cenderung mungkin mereka yang sudah lebih berumur atau memang kelasnya agak high dikit gitu. Ya, jadi kebetulan mungkin memang benar seperti bilang Pak Dia kan di marketing itu niche market. Betul, itu ya. Ceruk pasar yang khusus ya karena emang di sini kebetulan yang kami banyak handle itu kan tamu Eropa. Ya jadi memang mereka yang tertarik dengan culture. Jadi itu yang benar-benar ini kebetulan saat ini domestik atau bisa dibilang Nusantara masih belum masuk. Mudah-mudahan dengan siniar ini kan ada yang nonton jadi bisa masuk ke Wisma Kakak. Tapi kalau boleh dibocorkan dikit. Ini bukan promo ya, bukan ya. Itu kalau satu paket itu misalnya mereka berani bayar berapa gitu Pak? Ya jadi kita hitungannya per grup Pak ya, karena kan kita juga nggak bisa untuk cater 2 orang atau minimal 10 orang di angka ya mulai 2,5-an. 10 orang ya? 10 orang, jadi kan dari situ marginnya memang nggak terlalu banyak ya, karena kita kan juga konsepnya banyak orang ya? Benar kan kita juga mungkin masih belum banyak, tapi juga lebih ke pelayanan atau ini ke donasi. Ada nggak itu semacam ya boleh dibilang idealisme juga nggak bagi Pak? Idealisme untuk mempertahankan culture Bali? Pasti. Artinya kita kan juga prihatin ya Pak. Artinya dengan apa yang terjadi sekarang, digitalisasi segala macam kan mulai tergerus nih Ki. Belum lagi kita juga mulai mengcombine ya dengan yang lagi hype kan sustainability. Jadi semua yang kita pakai itu kan non plastik. Jadi termasuk dari makan siangnya itu pakai besek. Kembali mengenalkan orang tradisi orang Bali dulu kan ini memang sebetulnya udah kesana ya. Betul ya, organik ya Pak De. Jadi makan pakai sidu ya. Benar. Itu dah. Kita pakai itu ininya. Jadi ya makan siangnya jadi
ditekor ya kecil-kecil terus pakai besek dan pakai sendok. Itu ada nggak selain Wisma Kakak barangkali di Abian Seman sendiri yang mulai tertarik melakukan hal serupa, artinya paling nggak menjadi ada Wisma Kakak nih, ada penunjangnya, pendukungnya sehingga bisa menjadi satu rangkaian nanti gitu. Ya, jadi ini kan juga sebenarnya rintisan ya Pak De ya. Kita juga nggak bisa klaim ya ini pertama enggak. Ini kan sebenarnya udah banyak yang lakuin teman-teman di kabupaten lain atau kecamatan. Tapi di Abian Semal, untuk di Abian Semal, maksudnya saya desa Abian Semal khususnya mungkin bisa dibilang pertama ya, karena kan kita juga pengen selain sebagai hub atau orang lewat gitu kan, selain terkenal dengan hal lain, kita juga dapat lah. Artinya orang tahu bisa loh di Abian Semal, tergantung kita mengemasnya Pak, di packagingnya seperti itu. Bisa loh ada aktivitas pariwisata di sini gitu loh. Tapi nah ini kan Pak De pengalaman juga dulu ibaratnya ya di hotel, sekarang di desa. Kalau boleh ini bukan membandingkan baik buruk, tapi perbedaan nikmatnya itu gimana Pak De? Itu berhadapan di hotel dan tamu-tamu beragam segala macam. Ini kembali ke desa dan dola itu. Di mana beda kenikmatannya? Artinya maaf lu, biar clear nih, konteksnya di hotel untuk melayani tamunya apa ya kan di desa? Aktivitasnya pasti beda juga. Iya, betul. Kalau ini kan desa, ada kalau di hotel barangkali aktivitasnya kan udah jelas orang apa ketemu dengan tamu yang seperti apa, kegiatannya apa. Nah ini sekarang melayani tamu untuk kayak tadi di desa. Bedanya di mana gitu? Yang pasti sih objeknya pasti beda Pak. Karena di hotel kan kebetulan kami lebih banyak di back office juga, walaupun banyak juga di frontliner. Jadi sebenarnya kan tamu di hotel itu kan sebenarnya kita udah tahu sebenarnya mereka tujuannya ada yang memang menginap, hanya menginap atau untuk relax di hotel. Nah kalau ke desa ini kan tujuannya lebih edukasinya itu. Jadi kita memang harus membekali diri juga ya dengan edukasi. Kita paling nggak tahu lah basic tentang apa yang kita kemas ini, karena kan ada juga yang memang sangat-sangat knowledgeable ya. Jadi justru malah kita yang dites banyak gitu. Tanya malah benar. Gitu, kenapa ini Made? Kenapa ini warna? Anggaplah kita kan ada tridatu juga kan 3 warna. Kenapa misalnya kamu ngasih pohon beringin ini kain gitu kan. Nggak bisa dengan konsep nak mulek gitu tuh ya kan. Nggak bisa lagi gitu. Betul. Jadi walaupun mungkin maksud nak mulek gitu itu kan bagus ya. As it is. Jadi itu udah bagus, itu jangan dirubah. Tapi kan kita juga secara untuk memuaskan keinginan secara inteleknya itu harus ada alasan juga. Benar. Kan? Jadi harus ada, walaupun mungkin ya bisa dibilang ilmiah, tapi kan sebenarnya lebih ke alasannya ini kenapa. Mungkin hal-hal yang leluhur atau orang tua kita nggak bisa jelasin karena dengan alasan dengan alasan tertentu. Betul. Kan seperti itu gitu loh. Jadi itu kita juga harus banyak membaca literasinya. Biar keliru kan jadi. Benar, biar nggak salah nanti itu fatal kan gitu. Pak De, kan kalau dihitung tadi 97 tamat sampai sekarang hampir 30 tahun ya, 20 tahun lebih berkecimpung di pariwisata. Banyak sudah pasti ngelewatin fase-fase itu. Fase mulai dari kerjaan pariwisata, bom Bali dan segala macam, COVID juga dan sekarang. Apa yang kesan yang paling kuat bagi Pak De rasakan ketika menggeluti pariwisata di Bali, Pak De? Maksudnya kesan sebagai Pak De, sebagai pelaku ya, pekerja. Wow, kesan sih pertama ya mixed feeling sih, artinya ada rasa sedih, bangga, seneng, haru kan. Jadi contoh gini. Jadi kadang saya sedih ya Pak De ya, kadang pariwisata tuh dijadikan kambing hitam. Ya kambing hitam tuh dalam artinya disalahkan. Ya kan, jadi merusak lingkungan. Oke lah itu dampak ya mungkin. Tapi kan gini, kenyataannya kan pariwisata tuh mengubah banyak hidup ya, termasuk kami ya. Artinya berkat pariwisata kita paling nggak dulu kan mungkin agak bisa dibilang kita mau makan apa aja susah gitu loh. Sekarang dengan pariwisata kan kita lebih artinya mudah, meningkatkan taraf hidup dan juga edukasi segala macam. Jadi setelah 97 sampai sekarang tuh yang lihat sih memang banyak pelajaran ya, dalam artian banyak banget krisis yang kita lalui, dan intinya memang kalau bisa yang simpulkan ya memang tidak ada perubahan yang tidak ada yang abadi kan gitu ya. Jadi dinamika itu memang selalu ada, karena kan contoh tamu-tamu yang datang ke Bali sebelum 2008 ya, artinya kan 2008 tuh krisis besar di Amerika karena terkait dengan kolapsnya perumahan Lehman Brothers segala macam. Jadi sebelum itu kan tamu yang datang memang sangat luar biasa ya, dalam artian spending powernya, bukan kuantitinya. Artinya setelah itu kita lihat yang datang ke Bali itu siapa? Ya artinya yang
market tertentu yang lebih ke quantity bukan quality. Jadi di situ ada memang orang bilang mass tourism ya. Jadi di situ kita lihat memang kita yang memang harus menyesuaikan diri gitu loh. Artinya dengan tamu ini apa yang bisa kita lakuin dengan market seperti ini, bagaimana kita, karena kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri ya bisa dibilang ketinggalan. Pernah melewati masa keemasan tamu Jepang ya. Betul. Dari zaman sebelum kolera itu ya. Jadi kita ada bom Bali 2002, terus 2008 tuh sangat besar juga untuk luxury market ya. Macam-macam udah gitu ya. Terutama Covid juga kan. Jadi itu luar biasa ya. Jadi itu memang membuat Bali itu makin kuat sih ya Stungkar ya. Artinya bagaimana ini menguji ketangguhan orang Bali juga betul. Apakah kita, kalau bahasa orang-orang itu kan agility-nya itu agile. Ya kita bisa nggak melewati ini, karena di situ ketangguhan kita diuji kan, bisa melewati banyak krisis itu. Ya kalau kata bijaknya kan orang mengatakan bahwa ketangguhan seseorang dilihat ya ketika dia mampu melewati masalah. Benar. Kalau nggak ada masalah, kita nggak tahu dia tangguh apa enggak. Kan, pelaut yang ulung kan dari ombak yang besar. Gitu, Pak besar. Tapi Pak Dev, ya ini kalau boleh dibilang kan nyambung tadi ya salah satu, selain kambing hitam, kan mungkin ada orang tahu mengatakan bahwa dunia pariwisata itu gemerlap dan segala macam. Tapi ada juga orang mengatakan banyak juga sisi gelapnya. Mungkin saya klarifikasi dulu. Sisi gelap ini nightlife pariwisata yang kayak di apapun. Gimana Pak De? Sisi gelap. Ya mungkin sisi gelap nightlife-nya ya, tapi juga sisi gelap dalam arti kata, apakah dulu kan misalnya ada orang istilah yang populer tuh jual kepala. Oh iya, betul. Ya itu kan termasuk sisi gelap juga. Termasuk black campaign juga. Iya, betul. Iya, jadi ya maksudnya kalau sisi gelap kayaknya di semua industri ya Pak De. Artinya kalau kita ngomong pariwisata kan apalagi di industri yang memang internasional ya, artinya pertukaran manusia antar negara itu kan sangat banyak ya. Jadi yang kembali ke sisi-sisi lain dari pariwisata ya saya bilang ya, biar lebih positif kan gitu. Betul. Jadi kan banyak aspek memang. Contoh yang di Bali yang saya amati ya dari perkembangan pengusaha pariwisata aja. Dari posisi pengusaha dulu ya, walaupun Tiang belum jadi pengusaha kan memang sudah dulu, jadi pengusaha tapi belum mungkin masih mikro ya. Jadi pengusaha pariwisata di Bali itu sebenarnya siapa aja sih pemain besarnya kan gitu. Mungkin dari dulu itu sebelum 2008 atau 2010 itu kan memang pure dia Pak De. Artinya pengusaha pariwisata yang di hospitality. Memang mereka pemain yang legendaris lah, yang misalnya ya mungkin kita nggak sebut nama di sini. Jadi memang benar-benar peduli pariwisata itu, tahu dia gimana caranya membuat tamu itu senang. Kan konsep pariwisata itu sebenarnya sesimpel itu ya. Berarti hospitality, hospitable atau mungkin beramah tamah gitu ya, industri beramah tamah. Nah, makin kesini kan player pengusaha itu banyak kan memang yang dari pengusaha properti. Ya kan, jadi memang dia udah punya banyak real estate atau aku pengen dong punya hotel di Bali. Ya kan, jadi di situ pergeserannya. Makanya memang kan mungkin salah satu bukan bermaksud ini ya point finger ya atau jadi menunjuk siapa, tapi kan memang di situ pergeseran, jadi pariwisata itu makin jadi kayak mass komersialisasi. Jadi hotel itu udah kayak beda lagi bentukannya, bukan yang stylenya seperti dulu luxury-nya seperti ini, tapi sekarang lebih ke mengutamakan quantity. Biar banyak aja makanya ada kamarnya gitu kan, butik hotel, macam-macam lah istilahnya. Ada apartemen, kondo segala macam. Kalau orang ngelihat bentuk bangun sekarang kayak ruko juga bisa disulap ya. Exactly ruko, atau maksudnya jadi space untuk pariwisata atau leisure itu kan memang kurang. Jadi memang ya walaupun tergantung lagi jenis hotelnya seperti apa, kan banyak tuh jenis hotel, ada yang city hotel, ada yang resort segala macam. Dan tergantung juga yang diharapkan oleh tamunya sendiri. Benar. Dia mungkin merasa cukup gitu ya. Benar. Dan balik lagi ke harapan tamu, kan itu yang kadang-kadang nyambung lagi. Maksudnya dari sisi lain dari mereka datang ke Bali itu ekspektasinya jadi nggak dapet. Contoh kayak di brosur kamu tuh sangat bagus, pantainya bersih, indah, sampai di misalnya pantai A itu udah kotor banget, banyak plastik segala macam, dan korbannya memang banyak juga di teman-teman di pekerja pariwisata, karena kan mungkin berkaitan dengan bagaimana mereka memanage usahanya itu, karena kan sebenarnya kalau hotel itu kan cost-nya sangat tinggi ya Pak Dea. Ini salah satu sisi lain dari industri ini ya. Jadi cost-nya sangat tinggi. Kadang-kadang mereka udah punya industri mining atau dari pertambangan, mereka cuma
hotelnya hanya sebagai selingan. Itu kadang-kadang staff atau tim itu jadi korban. Karena banyak case yang misalnya terkait dengan misalnya teks atau pelayanan yang diberikan ke karyawan itu sangat kurang. Jadi ada yang memang tiba-tiba udah hotelnya tutup tiba-tiba. Kan ada tuh yang di Ampuro jadi sekarang yang banyak beberapa hotel apalagi pas Covid ya, kita itu kan force major. Jadi di lain sisi kan memang persaingan juga ya, artinya balik ke Vodors dan segala macam itu bukan hal baru juga. Misalnya beberapa ini tuh mereka memang untuk marketing cost tuh memang ada. Untuk membeli atau mungkin nggak membeli ya istilahnya, untuk kalau orang menciptakan opini publik itu benar. Dan itu sebenarnya itu kan bukan hal baru ya, dimanapun itu ada, karena itu part dari juga ada PR ya, public relation cost juga. Jadi itu kan bukan hal yang baru, dan mungkin Pak De tahu sendiri di Bali kan persaingannya juga sangat ketat, apalagi yang di luxury itu. Itu sih sebenarnya yang saya bilang mungkin sisi lain ya dari pariwisata, dan biar lebih halus ya, bukan sisi ya, karena kalau kita bilang sisi kelam orang berpikirnya negatif dulu, padahal maksud sisi kelam itu barangkali hal yang tidak mengenakan. Betul. Dan mungkin nggak hanya hotel ya, karena yang kan background hotel, mungkin di teman-teman di tourism ya, karena kan ada dua nih Ki, tourism, hospitality. Jadi tourism itu lebih ke contoh destinasi. Teman-teman di guide misalnya, kan pasti banyak sisi-sisi lain ya. Sisi-sisi lain misalnya persaingan antar guide, balik tadi per kepala itu kan itu memang sangat heboh waktu itu, karena kan memang kita nggak dapat apa, karena mereka pakai WeChat, pakai UnionPay atau apalagi apa. Kayak sekarang misalnya internet makin ini, orang asing bisa jadi agent juga. Betul, nah itu mereka datang ke Bali gunakan internet, mereka yang nyariin tempat, ngurusin benar. Dan itu mungkin kita salah satu yang paling terkini ya. Mungkin Pak De, contoh Pak De punya properti di anggaplah di daerah yang lagi hits kan di Bali Selatan, terus punya 3 bedroom villa. Nah, ada tamu, misalnya tamu dari mana, dia sewa untuk 2 tahun 3 bedroom, padahal dia tempatin 1 aja nih. Duanya dia sewain gitu. Jadi dan itu kan pasti nggak masuk ininya teks atau segala macam. Nah, balik lagi, ini gimana? Tentu dari regulator. Ya kan, kalau kita di bawah kan agak susah untuk regulator ya, peraturan gitu. Orang baca ini kan ya, selalu orang mengatakan bahwa peraturan atau hukum tuh kalah cepat dibanding benar. gitu kan. Iya. Ini kan mumpung ini pemimpin baru terpilih. Harapan Pak De gimana terhadap pemimpin ini, mungkin terhadap bukan pembenaran untuk lebih merapikan lagi pariwisata ini. Iya, betul. Tentu ini kan belum official ya Pak De, karena kan itu baru kemarin. Jadi menurut beberapa media dan juga quick count ya kan memang udah ketahuan lah siapa yang memimpin ya ke depan. Jadi pertama kami ucapkan selamat juga kan, artinya mengemban tugas berat juga nih, karena kan kita tahu Bali itu kan benar-benar etalase lah, artinya jendela Indonesia di mata internasional. Jadi kan apapun terjadi di Bali, istilahnya gini, artinya orang lebih duluan tahu gitu loh. Jadi Bali sampai itu dulu kayak ada orang misalnya jarum pun jatuh di Bali, orang tahu gitu kan. Sering kita keluar itu pas trip atau apa tuh, kamu dari Bali ya, maksudnya mereka lebih tahu Bali dari Indonesia. Mohon maaf aja kan, dalam konteks ini kan Bali itu lebih terkenal gitu lah, mungkin karena pariwisatanya juga. Jadi harapan kami ya tentu pemimpin di Bali lebih inilah, artinya lebih belajar juga ya dari periode sebelumnya, artinya apa yang memang kurang. Dan juga tentu petinggi-petinggi pariwisata kita udah ngomong banyak ya tentang apa yang memang kita rasakan di Bali ya, terutama kan ya di Bali Selatan ya, kemacetan, sampah ya, kemudian bagaimana membuat mereka nyaman. Bayangin ya, artinya dari titik A, titik B yang biasanya hanya 30 menit itu kan bisa 2 jam kan. Bahkan lebih betul. Walaupun memang mudah-mudahan sih ke depannya memang plan-nya mungkin udah ada ya, tapi kan rasa nyaman itu yang paling penting sebenarnya menurut kami di bawah. Artinya apalagi namanya tadi ya hospitality, betul. Nyamanan juga. Dan tentu kedua, kami di desa ya, anggaplah ya pekerja pariwisata desa ya, yang di rural ya istilahnya, atau di desa itu kan tentu kami pengen perhatian itu lebih banyak lagi, karena kan mohon maaf aja ini kan banyak juga sekarang desa wisata atau apa itu kan banyak yang memang hanya memanfaatkan momentum. Banyak berita, mungkin Pak De bisa Google. Jadi kan desa wisata A misalnya karena beberapa kurun waktu tertentu nggak bisa perform, jadi ditutup atau apa, karena kan nggak ini. Jadi itu salah satu PR juga, artinya berikan kami perhatian lebih ya. Artinya termasuk mungkin ya salah satu isu orang ancaman gitu misalnya, bahwa Jatiluwih ancamannya akan ditutup karena sudah
tidak sesuai dengan tidak ekspektasi sebagai UNESCO Heritage lagi, kan, betul. Nah, itu kan juga harus diperhatikan karena kan kalau kami kan suka sekali ya, misalnya seperti Bung Hatta itu kan bilang Indonesia tuh bersinar bukan karena nyala api di Jakarta, tapi lilin di desa-desa kan seperti itu. Jadi desa itu harusnya lebih dihidupkan lagi ya, mudah-mudahan. Jangan terfokus hanya pada di daerah. Benar. Jadi memang mungkin Bali kan PAD-nya memang dari spotlight pariwisata di selatan atau yang memang gemerlapnya itu. Tapi kan kalau misalnya indeks itu kan nggak hanya dari PAD ya Pak De ya. Jadi juga ada indeks kebahagiaan, misalnya kalau orang-orang desa lebih bahagia kan, jadi kami diperhatikan nggak hanya saat pemilu ya. jadi kami juga mendapat perhatian yang lebih saat-saat non pemilu seperti itu. Dalam keadaan sehari-hari kan gitu ya. Betul. Pak De, saya menarik ini juga yang saya termasuk sering kepoin juga karena dari medsosnya Pak De. Ternyata Pak De bukan hanya bergerak di pariwisata, tapi juga punya banyak link. Nyaris mengejar tuh tokoh politik, seniman, penyanyi, band, temenan dengan Pak De gitu. Oh enggak. Kalau Pak De sih sebenarnya gimana cerita kedekatan dengan teman-teman, terutama ya kayak musisi Bali itu Pak De? Iya. Sebenarnya sih bisa dibilang nggak temen juga ya Pak De, artinya hanya sebatas karena kebetulan kami dulu di event, di hotel kan beberapa ya, nggak semua ya, biar nggak dikiranya pansos ya. Jadi kita hanya sebagai partner juga awalnya kan, partner bisnis. Jadi misalnya si A, si B, si C kan kita komunikasi terus. Kemudian beberapa momentum kan kita juga ikut di pergerakan Pak De. Misalnya gerakan-gerakan yang movement ya, yang rakyat itu kan mereka juga sangat ini ya sebagai corongnya pergerakan itu. Jadi di situ kita menjalin komunikasi. Tapi kalau Pak De sendiri sebetulnya memang suka mengamati musik juga atau penggemar musik itu Pak De? Bisa dibilang sih penggemar Pak De. Dia nggak bisa main musik tapi penikmat berat musik Bali khususnya. Dan mengikuti perkembangan musik Bali banget. juga. Jadi dari zaman Orchid Crash ya 90-an. Jadi Yan Beru itu masih SMP. Masih SMP, ya. Tiang SMP kan tamat 97. Jadi 97 itu SMK. Ya. SMP udah ikuti lagu Bali juga. Lagu Bali. Dan itu juga sebagai salah satu terapi juga ya. Jadi waktu itu kan dengerin radio aja kan terapinya. Sekarang kan mungkin lebih banyak opsinya kan. Ada radio AR gimana lagu Bali gitu ya. Benar, udah jam 9 tuh udah ada lagu Bali kan. Kalau lagi libur sekolahnya gitu. Boleh nggak Pak De memberikan sedikit pandangan, itu bayang. Saya ingin pendapat Pak De langsung terhadap melihat perkembangan lagu pop Bali saat ini. Dari zaman pada menyebut tadi Orchid Crash itu kan dari zaman kaset. Iya, zaman dari kaset ke koleksinya VCD, dari kaset ke CD, ke VCD, DVD, digital sampai saat ini. Iya. Menarik sih, maksudnya Tiang kan juga baca dari bukunya Pak De ya, yang Singkene Singketu itu. Itu makasih banget tuh. Itu benar-benar mungkin itu merefleksikan ya perjalanan musik Bali secara umum kan, tapi yang Tiang lihat kan memang sangat berwarna ya Pak De, dan kita ya menurutnya teman-teman musisi itu keren banget, jadi mereka bisa beradaptasi lah dengan apa yang menjadi Gen Z kan sekarang atau Gen Alpha kan kekinian itu, jadi mereka bisa cepat mengadopsi itu. Artinya dari zaman kita dulu kan perubahannya itu kan lebih sangat lambat ya, dari misalnya Widi Widiana kan yang tahu kan lebih banyak ke orkestra Tionghoa kan gitu coraknya. Kemudian ada Lolot di lebih ke rock alternatif, kemudian itu kan jadi barometer juga. Kemudian zaman sekarang kan ya kita tahu sendirilah siapa-siapa. Koplo dan segala macam. Misalnya yang benar ada koplo, ada yang pantura itu ya, atau yang mungkin ya itu koplo ya, sama ya. Ada sama genrenya itu ya. Ya dangdut ya. Jadi sangat dinamis ya, sangat dinamikanya. Tapi memang kalau Tiang sendiri sih karena jiwanya memang nggak terlalu keras atau lebih tetap idola Tiang Pak Tut Widi Widiana. Wah, idola banget. Widi Widiana. Iya, semua lagunya itu benar-benar inilah. Beberapa mungkin salah satu reflektif lah. Jadi itu kayak benar-benar sebagai bisa dibilang healing juga ya, terapi, karena kan sangat merefleksikan apa yang terjadi saat itu gitu loh. Artinya ini juga fungsi musik gitu orang yang betul karena kan itu healing juga, sound healing juga iya gitu ya. betul itu juga kayaknya no debat ya. Kalau sekarang kan itu sebenarnya sangat bagus sebagai salah satu terapi. Berarti kan? Musik lagu Bali juga sebagai
peneman Pak D di tengah kesibukan bergerak di bidang iya, pariwisata betul, gitu betul, ya. pasti kan itu juga kita juga berusaha mengcombine musik ini khususnya yang Bali ya, musik Bali atau gamelan lah bisa dibilang kan di paket wisata ini. Jadi kita ajarkan mereka megambel. Itu kan musik juga tuh Pak D. Artinya ada itu ya? Ada. Jadi kita ajarkan mereka megambel. Atau apa ya? Kita pakai semar pegulingan karena bisa main berdua. Jadi konsepnya kan biar lebih gampang. Kemudian kita ajarin nari, gitu kan. Jadi kita combine di situ dan ada unsur seninya juga gitu loh. Jadi nggak hanya edukasi, jadi ada seni dan juga ada entertainmentnya seperti itu. Kalau Pak Jenseni ngelihat sebetulnya tadi kan kita kalau saya bilang 20 hampir 30 tahun ya. Iya, hampir 30 tahun di pariwisata itu Pak bilang. Apa yang sudah Pak D dapatkan gitu Pak D kalau orang boleh dibilang. Mungkin kita nggak hanya berbicara sama tadi, everything apapun. Selama ini apa yang udah Pak D dapatkan? Karena selalu tolak ukurnya kalau orang nanya apa gaya gitu, apa bakat. Nah, begitu Pak D. Ya menurut yang sih ya kita nggak munafik ya materi ya kan. Jadi kan bekerja di pariwisata itu juga salah satu bisa dibilang game changer ya atau mengubah taraf hidup kita kan itu kita nggak munafik ya, itu kan dengan bekerja di pariwisata itu mungkin lebih cepat akselerasinya ya kan. Jadi kemudian tentu pertemanan itu, jadi kita dengan di industri pariwisata ini kan cair ya Pak D, artinya kita lebih aksesnya anggaplah dari orang atas sampai tukang parkir ya, ampura ya, bukan tanpa degradasi tapi sampai security teman-teman di hotel gitu kita bergaul gitu loh Pak D. Artinya networking ya, jejaring yang termasuk juga dari politik bisa, benar karena kan kita sering berkomunikasi, ada kaitan sebagai pemangku kepentingan ataupun sebagai klien juga kan gitu, mereka sebagai yang punya bisnis atau apa. Jadi banyak dan tentunya juga pelajaran hidup sih, maksudnya pelajaran hidup dalam artian di pariwisata tuh kalau kita ibaratkan sebagai menu masakan itu semua menunya ada Pak D. Ada. Jadi semua jenis ada. Jadi dari jenis pengusahanya, jenis karyawannya, jenis programnya itu luar biasa. Menurut Tiang itu kita berterima kasih banget masuk ke industri ini karena benar-benar bisa dibilang pelajaran hidup pengalamannya banget. Kompleks ya. Kompleks banget. Pak D, ada satu lagi Pak D. Ini kan sampai detik ini kan yang seperti bilang tadi bahwa masyarakat Bali juga masih banyak berharap dari pariwisata. Bahkan generasi muda juga masih banyak yang tertarik dan ingin terjun ke dunia pariwisata. Ada nggak ya mungkin disebut pesan atau barangkali apa yang dapat Pak D share gitu barangkali untuk generasi muda Bali yang akan menjadi penerus di bidang pariwisata ini, entah sebagai pelaku, sebagai pemilih atau apa dasarnya. Iya, tentu kita nggak menggurui ya, artinya mungkin kebetulan aja kami lebih dulu kan menjalani, tapi generasi Z, Alpha ini kan adalah pewaris ya, pelanjut tongkat estafet pariwisata Bali ini kan. Jadi kita lihat kenapa sih orang ke Bali kan mungkin itu why-nya itu ya, kenapa sih orang ke Bali, kenapa mereka nggak ke daerah lain itu. Contoh di Toba itu Samosir tuh luar biasa loh Pak D. Luar biasa kerennya alamnya, danaunya segala macam. Tapi kenapa mereka nggak bisa sebagus Bali kan? Itu pertanyaannya kan. Dan kita tahu sendiri jawabannya kan apa? Karena people-nya kan. Betul. Kenapa people-nya? Karena mereka kan mengemban budaya itu, budaya Bali Mule, Bali Age atau Bali dalam balutan Hindu Bali itu kan, itu yang memang harus kita terus jaga gitu loh. Kalau sampai ini hilang ya mau tak mau ya mungkin suatu saat orang nggak akan ke Bali lagi, karena kan kalau mereka cari pantai yang lebih indah banyak di luar Bali. Bahkan di luar Bali pantainya ada mancawarno, ada yang pink, ada yang bahkan banyak bilang kan misalnya di NTB, di Lombok banyak pantai bagus-bagus kan. Pantainya warnanya pink loh malah. Di Komodo misalnya Labuan Bajo kan gitu. Atau misalnya air terjunnya kan, atau misalnya gunungnya segala macam. Jadi kan memang alam kita, betul kita sepakat alam kita indah, tapi kan di luar juga banyak yang lebih indah. Dan apa yang membuat Bali khususnya ininya kan orangnya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus bisa dari warisan, belajar dari itu kan. Artinya pionir pariwisata kita dari tahun 60-an kan memang awalnya kan memang disanur kan sebagai tonggak pariwisata dari tahun 60-an itu sampai sekarang di daerah lain misalnya di 2020 ini gitu. Tapi Pak D, ada ini pertanyaan pamungkas, tips barangkali bagi
agar generasi muda, nah kan generasi muda sekarang katanya betul apa enggak dikatakan apa generasi strawberry gitu. Tapi cepat lembek. Nah ini biar mereka nggak niatnya gede, kepingin gini-gitu, tapi begitu terjun ke pariwisata atau segala macam, belum apa-apa udah putus asa, benar segala macam gimana? Benar. Ya, ada tipsnya nggak? Mungkin banyak yang terjebak dengan istilah work smart itu ya Pak De. Work smart, work hard, nggak usah work hard, work smart aja gitu kan. Nah, sekarang gitu katanya. Kan itu sebenarnya juga menurut Tiang ya, artinya kan lebih ke artinya apa. Tapi kan sebenarnya work hard itu tidak tergantikan ya. Artinya itu kan sebenarnya metode atau prinsip yang kita harus punya. Jadi kita persistence itu atau istilahnya gigih itu tetap harus kita punya. Karena kan bayangin kita di pariwisata tuh kerja long hours itu udah biasa Pak De. Jadi kan minimal itu zaman Tiang di operation ya 12 jam itu minimal. Apalagi katanya kerja di pesiar ya lebih. Ya itu lagi. Luar biasa lagi kan teman-teman di sana, atau misalnya Dumun Tiang kerja di luar misalnya di Singapura misalnya 16 jam itu udah biasa. Jadi kita kayak 2 shift ya, ambil 2 shift. Jadi memang menurut Tiang sih ya, artinya kerja keras itu sangat wajib ya. Artinya jangan pernah berpikir menggantikan work hard dengan work smart itu, karena kan tidak itu semua bidang bisa dilakukan. Benar, gitu ya. Apalagi di tourism atau pariwisata ini kan sangat memerlukan ini. Jadi kan persistensi itu atau kegigihan dan work hard itu. Artinya tetap persistensi dan work hard itu perlu gitu. Kalau ingin mau maju dan bertahan. Benar. Karena kan karena bermacam tamu kita hadapi kan dari tipe A, B, C sampai Z ya. Jadi kalau udah ngadapi tamu nggak bisa work smart dong. Nggak bisa work smart. Harus benar-benar ini push your limit kan gitu. Jadi nggak bisa lembek gitu, harus memang strong gitu. Ya, terima kasih banyak Pak De. Obrolannya menarik sekali tentang pariwisata, dan ada saya yakin banyak sisi-sisi lain pariwisata juga yang perlu kita bahas lagi. Karena waktunya kurang. Tapi ya. kita jangan habiskan sekarang Pak De. Sekarang mungkin nanti satu saat siapa tahu nanti ya Dek, satu saat kita bisa ke Wisma Kakak deh ya, syuting ditunggu. Satu saat kita Oke, terima kasih Pak De atas kedatangan di Ukimade, dan semoga tadi bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain yang ada menonton. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.